Tapi bermain saja itu kan sudah cukup menggembirakan, ya, kan? betul sekali. Bermain saja sebenarnya sudah cukup menggembirakan. Nah, kalau dia modifikasi ada plusnya. Selamat malam sahabat pembelajar kampus desa di mana saja, terutama para ibu-ibu yang sedang dasteran kemudian mau nyapu atau sedang masak, atau para bapak-bapak ini ya, juga para bapak-bapak yang sedang mendampingi ibunya masak atau turut serta masak atau cuci piring. Ketemu dengan kami, saya Muhammad Mahfud dari Kampus Desa Indonesia, kembali melanjutkan obrolan seputar berpikir ulang tentang permainan tradisional bersama Ustadzah Rivia Mustika Dewi. Selamat berbahagia. Bahagia terus Pak. Bahagia terus. Iya, jadi kalau bawanya permainan tradisional bahagia terus kan main cocok, terus ya. Cocok. Main terus ini. Bahagia main iya, ya. Gitu. Oke. Saya ingin mengulas sedikit ini dari sampelnya ini ya. Rangkaian berpikir ulang tentang permainan tradisional, modifikasi. Why? Lapo? Mengapa harus dimodifikasi? Mengapa harus dimodifikasi? Ya, baik. Sebenarnya semangat modifikasi itu semangat kita untuk berinovasi gitu kan. Jadi kan sebenarnya kita tuh mau menyuguhkan ke para orang tua dan anak-anak juga menggunakan bahwa bermain itu nggak perlu mahal gitu. Nggak perlu mahal itu nggak perlu yang harus memiliki harus beli yang permainan yang harganya ratusan ribu kayak gitu. Terus nggak harus punya permainan itu baru bisa main gitu. Nah, jadi di sini kami ingin mengenalkan bahwa bermain itu dekat dengan kita. Gitu. Oh, bahan-bahannya dekat dengan kita. Bahan ada di dalam ini bisa. Ya? Iya. Bisa dengan apalagi untuk anak usia dini. Sebenarnya anak usia dini itu kita belajar dari anggota tubuhnya ini, kita bermain dari anggota tubuhnya ini. Nah, jadi kita mau mengenalkan dan mau menyadarkan orang tua nggak usah beli-beli aneh-aneh. Gitu. Kok gitu ya? Betul. Ya. Jadi lewat permainan yang sudah dikenalkan dari nenek moyang kita itu sebenarnya mampu mengajak anak-anak kita bahagia. Dan yang terpenting adalah bisa menstimulasi sesuai dengan tumbuh kembangnya kayak gitu melalui permainan tradisional. Jadi akhirnya dari semangat itu kami modifikasi kayak gitu. Kami sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Berarti tidak hanya seperti misalnya jeblak-jeblak suweng, ya wis pokoknya main jeblak-jeblak suweng, enggak begitu ya? Enggak, jadi gitu. ada fungsi edukatifnya ketika itu dimodifikasi. Ya, betul gitu. Jadi tidak hanya bermain saja. Tapi hanya bermain saja itu kan sudah cukup menggembirakan, kan? Ya, betul sekali. Bermain saja sebenarnya sudah cukup menggembirakan. Nah, kalau dia modifikasi ada plusnya. Oh, ada plusnya. Anak gembira kemudian dikasih plus itu. Jadi gitu. Gembiranya lebih double. Ya, kayaknya saya melihat beberapa penelitian sangat jarang mengangkat kebahagiaan anak-anak itu. Yang penting juara apa, bisa ngitung, akademiknya seperti apa. Apakah para guru juga tidak terganggu dengan tuntutan itu dan kemudian harus menambahi ini, harus memodifikasi ini masuk ke dalam kurikulum atau di KBB. Ya. Nah, kalau untuk pencapaian akademik kayak gitu kan memang kita nggak bisa menyamaratakan satu anak dengan yang lainnya. Namun bagaimana kita menyajikan akademik ini menjadi fun kayak gitu. Nah, makanya dalam permainan tradisional ini yang telah kami modifikasi juga kami sisipkan beberapa aspek akademis di dalamnya. Lo bisa? Bisa. Jadi mungkin di usia TK dan di usia sudah mulai siap untuk jenjang berikutnya kan mengenal huruf ajab itu perlu, mengenal angka itu perlu gitu. Jadi kami kenalkan itu lewat permainan tradisional juga. Itu termasuk yang disebut modifikasi ya? Ya, betul, termasuk yang disebut modifikasi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita sesuaikan dengan kebutuhan anak gitu. Kalau usianya 5-6 tahun kebutuhannya apa nih gitu. Jadi kita ulang. Usia berapa saja yang kita masuk dalam modifikasi? Kalau usianya itu sebenarnya dari mulai 2 tahun sudah bisa gitu. 2 tahun sudah bisa. Iya, 2 tahun. 2 tahun sudah bisa. 2 tahun sudah bisa, Pak pemirsa. Iya. Nah, namun memang modifikasi di usia 2 tahun itu tidak terlalu banyak gitu. Karena memang
dia baru mulai mengerti dua perintah kayak gitu. Bagaimana dan apa nggak sulit itu? Nah itu tantangannya. Bagaimana kesulitannya dan bagaimana kesan kami beli. Iya wes. Beli tidak saya bongkar kalau gitu. Nggak tak bongkar. beli biar lebih mudah. Jadi sebenarnya nggak sulit ya. Atau bisa diselesaikan dengan kreativitas tentunya. Betul sekali. Pengalaman kreatif apa untuk memodifikasi? Misal ini ada usia 2 tahun ada cerita sekilas gimana? Nah, kalau 2 tahun ini kan namanya 2 tahun itu kan kompleks Pak ya. Jadi dia ada yang sudah mulai lancar bicara, ada yang baru mulai bicara gitu. Baru dan egosentris itu munculnya masih awal-awal 2 tahun. Jadi saat contoh coba suwung nih, Gaju cuma 1, berebut semua orang gitu. aku seru itu. Nah serunya gimana? Itu di dalamnya. Jadi sahabat belajar kampus desa seru lah. Jadi ini bermain jadi ilmu pengetahuan. Rugi kalau kemudian tidak membeli buku ini ya. Atau berkunjung ke sini. Berkunjung ke sekolah ini nanti akan dilatih oleh Ustazah Tivi untuk bisa memodifikasi ya. Bagaimana anak usia 2 tahun, 3 tahun sudah bisa dikenalkan dengan permainan tradisional. Jadi saya membayangkan bagaimana begitu ramahnya para guru ketika menyajikan ini. Kalau tidak ramah kan seperti di kelas tunjuk instruktif banget. Ini ada cerita seru juga nih terkait dengan dengan ramah tadi. Jadi ada satu permasalahan itu sudah usia TK. Jadi kalau TK itu kan dia sudah mulai mandiri dan mungkin karena sudah kami biasakan permainan tradisionalnya jadi mulai dia 2 tahun ya di sini. Jadi ritme itu sudah membentuk karakternya. Akhirnya terjadi perselisihan gitu ketika home pimpa gitu. Home pimpa itu sama sweet itu kadang-kala anak-anak itu nggak mau yang kalah gitu. Nah, tapi karena itu sudah aturannya, kalau sudah kita sepakati ini sepakat yang menang yang ke atas apa yang tengkurap kayak gitu. Nah, kesepakatan itu yang menjadikan mereka akhirnya belajar untuk memahami aturan dan akhirnya menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi langsung gitu. Langsung. Kalau di sekolah atau di kelas biasanya dikasih aturan tapi tetap melanggar, tapi itu langsung gitu. Kita guru diam aja, udah ngerti ya gitu teruskan gitu. Jadi guru ya mengikut gitu, asalkan aturannya sudah berjalan, anak bisa menyelesaikan sendiri. Ini luar biasa ini. Sekarang kan banyak pertengkaran, bullying gitu. Permainan tradisional obatnya atau alat bantu untuk lebih dewasa berhubungan dengan orang lain. Betul. Jadi kalau saya lihat sih kalau cukup miris ya dengan beberapa kasus bullying sebagainya. Jadi kalau sebenarnya dari mulai kecil kita sudah membiasakan mereka untuk bagaimana menyelesaikan konflik dengan baik, bagaimana untuk menahan diri dan bagaimana untuk menghargai orang dari kecil, saya rasa cukup bisa meminimalisir kasus-kasus bullying yang bisa terjadi sekarang ini gitu sih. Iya, saya kira itu tidak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak nggak jadi beli buku, nggak jadi kunjung. Jadi kampus desa berusaha untuk membantu mempercepat informasi yang ada di dalam buku ini sehingga Anda perlu untuk mendapatkan buku ini bahkan berkunjung ke sini semacam studi banding untuk dipandu bagaimana memodifikasi permainan tradisional untuk anak-anak mulai usia 2 tahun pun sudah bisa. Jadi sebenarnya bermain permainan tradisional sudah bisa diterapkan sejak dini. Luar biasa. Tentunya dengan buku ini saya sendiri yang suka membaca sangat tersentak ada para ustazah PAUD atau guru PAUD yang mau menulis. Jadi dari bekerja menjadi berkarya. Terima kasih kehadirannya di kampus desa. Semoga jadi narasumber di mana-mana nanti. Amin. Dengan buku ini sahabat pembelajar kampus desa, terutamanya bapak ibu yang sedang ada di rumah yang hujan ya, Pak. nyemil kacang dan sebagainya ya Ustazah, atau yang sedang sarungan, para bapaknya yang sedang sarungan karena hujan. Minta bantuannya untuk like, comment, share, subscribe di channel kampus desa. Kita ketemu kembali, saya Muhammad Mafur akan berada di channel atau waktu-waktu yang lain untuk mengeksplor sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, terima kasih Ustazah.